Ya, ya gitu itu ya. Itu tidak wajib memberikan ongkos sewanya karena tidak ada akad sewa. Tinggal di rumah istrinya. Istrinya punya rumah peninggalan dari orang tuanya. Suaminya bawa kolor aja gitu. Ya. Apa namanya kayak gitu tuh. Gantolo. Ya gantolo ya. Bawa kolor aja dia ya. Istrinya mengizinkan, itu tidak harus memberikan ongkosnya. Tapi kalau umpama rusak ya bantu-bantulah gitu ya. Udah 3 tahun catnya rusak, paling tidak bantuin ngecat. Walaupun nggak punya duit untuk beli cat, gitu ya. Udah tinggal situ nggak mau bantuin, wah, mertuanya ngamuk-ngamuk lah. Macam yang tempat tinggal sini setan aja katanya kan, itu ya. Cuma nggak ada manusia di sini gitu. Itu dulu pernah saya dengar cakap mertua kayak gitu itu. Nggak lama terus saya menghilang lah, tapi timbul lagi. Terus satu minggu minta izin menghilang, itu cari rumah sewa gitu. Banyak agak kerasukan setan pada saat itu saya tengok, tapi nggak mungkin terus dipiting mertuanya terus ruqyah gitu kan, nggak mungkin. Sini Pak, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, sembuh itu ya. Model kayak polisi nangkep maling itu. Tapi belakangan kalau sakit minta diruqyah. Belakangan. Itu kalau ada ilmu-ilmunya. Kalau kamu nggak ada ilmu-ilmunya ya lari aja lah. Udah nggak usah tengok-tengok. Pergi ke entah Jawa, entah Bali sana. Bilang aja, kirim surat, saya udah mati Pak, bilang gitu. Itu kan gondok kali dia kan. Memang paling susah itu tinggal tempat mertua. Yes, Pak. Pernah Bapak? Enggak pernah ya? Iya, Ustaz. Kalau saya 7 tahun ada. Iya. Agak ngenes juga lah ya. Baca selawat. Sama rezeki tempat waknya ya kan. Kayak dijajah gitu. Ya, yang maaf ini minta maaf, ini pengalaman itu adik-adik. Itu bukan adik-adik, ini udah wak-wak nih. Yang jelas kalau tinggal di tempat mertua itu tidak merdeka. Tadi hamba sahaya. Lebih parah lagi. Mau ngapain sih ya? Pertama gue udah buku, tidur, pagi pulang. Kalau sekarang kan nggak seperti itu. Jadi kebebasan itu yang luar biasa. Tapi bagaimana lagi orang belum punya rumah? Nyewa lebih parah lagi. Bulanan pula. Udah tinggal sikit. Ya. Bulanan udah tanggal 22. Tinggal 8 hari lagi. Uang belum ada di tangan gitu kan. Apa enggak jatuh? Ya. Gitu ya. Jadi pokoknya banyak pikiran. Jadi minta maaf. Pengalaman saya itu ditelepon lah sama sepupu dari kamu. Minyak kali jadi. Aduh, gimana buat?
mampirlah ke rumah. Sekarang mampir. Wah, ini mesti di rumah mertuamu. Masih tinggal mertua saja. Munas lagi. Iya. Makanya bikin rumah sendiri aja ya. Di rumah di tanah-tanah garapan itu kalau ya dibubarkan ya. Rumah-rumah garapan itu kan nggak mahal kalau beli. Ya, kita lanjut ya. Ini berat-beratnya suami memberikan nafkahnya. Wa alaihi, dan bagi suami wajib walau mu'siron, walaupun susah, walaupun fakir. Khilafan li jam'in, beda pada sekelompok ulama yang mengatakan tidak wajibnya. Aukinan, atau suaminya budak. Ihda mukhurratin, memberikan pembantu perempuan yang merdeka. Biwahidatin, dengan satu orang. La aktsaro, tidak satu orang, tidak lebih banyak. Li'annahu minal mu'asyarati bil ma'rufi, karena mencarikan pembantu untuk istri itu termasuk mu'asyarah bil ma'ruf, berbuat kebaikan kepada keluarga. Bikhilafil amati, beda dengan istri yang hamba sahaya. Wa in kanat, walaupun hamba sahaya itu jamilatan, cantik. Tuhdamu, yaitu melayani ataupun diberikan pelayanan. Yuhdamu misluha, diberikan pelayanan dengan sepadannya. Adatan, kebiasaannya, indah ahliha, menurut keluarganya istri. Fala ibrota, maka tidak ada ukuran bitarofuhiha, dengan kemewahan istri fi baiti zaujiha, pada rumah suaminya. Itu bagi suami walaupun melarat, ini hendaklah mencari pembantu untuk istri. Dalam. Cuma adalah, dan pembantunya ya dikasih pakaian, dikasih kebiasaannya umumnya manusia gitu. Nanti ada penjelasannya. Satu orang istri, satu pembantu perempuan, tidak banyak gitu. Karena demikian itu termasuk mu'asyarah bil ma'ruf. Tapi kalau istrinya itu hamba sahaya perempuan, walaupun cantik, tidak perlu. Pembantu tadi diberikan pelayanan, atau istri yang merdeka itu diberikan pelayanan sebagaimana di keluarganya. Maka kalau seandainya keluarganya mewah-mewah, istri itu mewah-mewah, itu juga dia tidak dianggap, ya tetap satu juga. Sebab di rumahnya pembantu orang yang bermewah-mewah itu kadang pembantunya 3. Pembantu cuci baju, gosok, pembantu masak, ya. Ada yang nyuci sendiri, gosok sendiri, gitu. Itu sampai 3. Berat apa enggak kayak gitu? Berat ya, Dil?
Ya. Makanya di sini ada khilafan di jam'in. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Nah, itu ya. Ini baru dicatat. Alasannya ulama itu mengambil alasan bahwa Nabi tidak mewajibkan Sayyidah Fatimah kepada Sayyidina Ali untuk supaya mencarikan pembantu, karena Sayyidina Ali itu melarat. Nah, Sayyidina Ali itu menantu Nabi tapi miskin. Tapi miskin tapi banyak karomahnya. Awak miskin pun tak punya karomah satupun. Makanya kamu silahkan miskin, tapi kamu tiba-tiba pulang masukkan daun ke kantong itu jadi duit semua gitu. Rupanya daun kamu masukkan ecek-ecek jadi ulat. Ya. Karena kamu mau ngejek-ngejek kewalian. Ya. Daun itu bisa jadi uang kalau bangsa wali-wali itu. Kalau awak nampak uang, rupanya uang palsu ya. Uang yang main monopoli itu. Sayyidina Ali itu susah, tapi karomahnya banyak, sehingga tidak minta pembantu Siti Fatimah. Mulianya ya paling mulia lah, namanya anaknya Nabi. Cantiknya ya cantik. Istrinya Nabi itu umumnya cantik-cantik. Jarang istrinya Nabi itu hitam jelek gitu ya. Kakinya jeber gitu. Terus apa namanya? Kayak kakinya kayak Maradona, betisnya gitu. Jarang kayak gitu. Umumnya istrinya Nabi itu cantik-cantik. Siti Sarah itu cantik-cantiknya orang Mesir. Orang Mesir itu kalau masih muda itu cantiknya bukan main. Tapi kalau udah tua gembrot-gembrot. Itu kebiasaan orang sana. Makanya biasanya istrinya kiai itu cantik-cantik. Kalau nggak cantik ya innallaha ma'as sabirin lah. Itu ladang untuk pahala. Karena selalu bersabar. Mungkin itu sebabnya masuk surga itu. Makanya udah ketawa Ustaz. Kan orang Islam itu kalau baik syukur. Kalau kurang baik sabar. Itu dalam hadis diterangkan kayak gitu ya. Orang Islam itu gampangan gitu. Kalau ada nikmat bersyukur, kalau ada musibah sabar. Karena kalau istrinya nggak cantik ya innallaha ma'as sabirin. Berarti dikasih ladang kita pahala tiap hari. Sabar, sabar gitu. Cantik itu apa kuat kamu? Pokoknya udah sholat menghadap Ka'bah, kalau salam ke kanan dulu ke kiri udahlah jadilah itu. Biasanya kalau yang jelek itu suaminya cantik. Nah, ini saya angkat-angkat sedikit lah ya. Biasanya, makanya yang cantik itu biasanya suaminya nggak ganteng. Belum tentu. Karena kaya itu ada takdir sendiri. Ya. Orang udah sarjana pun cari kerja ke sana kemari nggak diterima-terima. Gitu ya. Cemana belum waktunya. Yang SMP jadi bos. Iya, karena waktu kawannya aku nggak usah lanjut sekolah, aku mau jadi
pedagang aja pedagang dia. Kawannya tamat sarjana mau melamar, kawannya itu tamatan SMP. Duh, kamu udah sarjana ya? Saya mau melamar. Ya udah nanti biar diapakan pegawai saya gitu. Kau lah, kan kau kawanku gitu kan. Ah ya udah nanti saya suruh terima saya. Nah, nasib itu ya nggak pasti itu, makanya sarjana komputer terus komputernya udah nggak ada macam mana? Jadilah sarjana laptop. Lama-lama sarjana HP kok. Ya. Kalau dulu kan ngerakit komputer gitu. Ya. Di antara karomahnya Imam Ali karamallahu wajha, mana tahu bisa kamu tiru ya. Pernah dia nggak punya duit, keluar ditanya sama Nabi, kamu mau kemana Li? Mau cari kerjaan. Ya udah. Belum sampai jauh dari rumah ada orang menawarkan, Bang, kira-kira gitulah kalau bahasa Medan. Tolong jualkan unta saya, gitu. Harganya sekian, gitu. Oh iya, gitu. Untanya 2, orangnya 2 orang. Karena separuh harga yang diminta sama orang itu ya cepat laku. Begitu dibawa ke pasar unta, ditawarkan, dapat untung banyak dan cepat laku, pulang. Ali mau masuk rumah ditanya sama Nabi, Li, dari mana? Alhamdulillah Rasulullah, saya dapat rezeki banyak, jualkan unta 2 laku. Berapa orang? 2 orang. Kamu tahu siapa 2 orang itu? Enggak ya Rasul. 2 orang itu malaikat katanya. Malaikat menolong kamu supaya kamu dapat rezeki katanya. Jadi itu karomahnya Sayyidina Ali. Misalnya kamu tiba-tiba suruh jualkan kambing gitu ya. Ya. Jualkan mobil saya, harganya sekian gitu. Ya cepat laku lah gitu ya. Kereta, jualkan kereta saya, harganya sekian. Kalau di pajak di pasar 12 tuh, tukang pangkas itu, Bang, ini laku berapa Bang? Mau berapa Bang? Sekian. Langsung diteleponi kawan-kawannya, sebentar aja laku. Saya sedang pangkas, apa nggak bisa jalan mobil? Mobil besar. Saya sedang pangkas, orang itu nawar-nawarkan kereta, sebentar aja laku. Belum selesai pangkas saya, sambil nawarkan kereta itu, datang orang. Karena harganya murah, orangnya perlu. Kayak gitu kira-kira ya. Jadi Sayyidina Ali itu jumpa malaikat gitu. Dia nggak tahu kalau itu malaikat. Lain dengan Hasan Basri. Ikut di pakam ketindian dia. Ngaji subuh tidur di mobil dia. Nggak izin saya. Berasa setan situ ngamuk itu. Orang bosnya ngaji kok dia tidur katanya kan. Biar ku ganggu gitu. Makanya sampai waktu lamanya ngaji itu ketindian gini-gini aja deh. 1 jam itu. Terakhir saya udah siap tuh, tahu dia kalau udah mau siap. Cepet kau pulang pergi. Pak Kiai mau datang, nanti udah habis kok dibikin gitu. Baru lari dia. Lari ke kamar mandi.
Kemana si Hasan? Kamar mandi. Lah tadi ngapain dari tadi itu? Datang dia. Ketindihan aku Pak Kiai katanya. Oh katanya. Ngamuk setan sini katanya gitu. 2 kali izin nggak bisa tidur aku kata saya kan. 2 kali minggu izin Pak Kiai, ngantuk kali saya mau tidur. Sampai di mobil nggak bisa tidur. Berasa diganggu juga itu. Karomahnya itu. Sayyidina Ali itu pernah karena susah pulang nggak dapat apa-apa 1 hari sore, ngambil lagoni diisi pasir dibawa pulang jadi beras. Jadi tepung lah pada zaman itu ya. Coba awak bawa pasir kayak gitu, tambah ngamuk lah istri. Apa udah gila kata saya kan. Gitu. Iya nanti kan bisa untuk nyemen-nyemen jalan katanya kan. Gitu. Itu karomahnya banyak sekali. Sehingga tarikat-tarikat yang ada di seluruh dunia itu sanatnya itu ujungnya dari Sayyidina Ali pada umumnya. Karena Sayyidina Ali yang diajari oleh Rasulullah rahasia la ilaha illallah. Sehingga miftahul ilmi, Nabi mengatakan gedungnya ilmu itu saya, kuncinya Sayyidina Ali. Miskin tapi karomahnya luar biasa, ilmunya banyak. Awak udah miskin, ilmu tak punya, kepandian tak punya, makanya mengharap kena corona aja lah. Udah susah-susah hidup. Sampai Sayyidina Ali itu diantaranya bisa cakap sama orang di kuburan. Kalau kamu di kuburan minta togel. Tiba-tiba masuk kuburan, di dekat kuburan kawannya itu. Assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam. Cakap sama kawannya itu. Kamu apa kabarnya katanya. Kata Sayyidina Ali, saya baik. Kamu, saya udah kayak gini lah, tinggal mata sama rambut katanya. Saya mau tanya kepadamu katanya. Ya nanti saya jawab sebenarnya, nanti kamu sedih kata Sayyidina Ali. Jawab aja sebenarnya. Ini udah pernah saya ceritakan. Kamu ingat enggak? Kadang-kadang kamu saya ceritakan itu di masjid itu paham, sampai pintu itu udah lupa semua. Bagaimana kabarnya istri saya yang saya tinggal sama anak saya? Gimana ya, saya jawab katanya. Istrimu udah dinikahi sama bekas pacarnya dulu gitu. Mak, sakit kali bawaku kata saya kan gitu ya. Rumahku, ya dia tinggal di situ katanya kan. Ya Allah, dulu saya siang malam cari kerja untuk beli rumah, meninggal pula aku katanya kan. Anakmu ditaruh di panti asuhan. Ya Allah, kok kayak gini lah nasibku katanya. Udah nggak ada yang kirim doa sama saya. Makanya tadi saya mau jawab. Saya bilang nanti kamu sedih, kamu suruh jawab terus. Kabarmu bagaimana di kuburan katanya kan. Aku sinilah susah, aku dulu cari kerja aja terus, ibadahnya sikit.
tinggal rambut lah sama mata yang ada. Nah, ini ceritanya yang orang work all kerja terus, masih muda, banyak hartanya, meninggal, istrinya cantik. Makanya kalau meninggal kamu udah nikah gitu, jangan muda. Bayangkan lah misalnya ya, orang yang baru punya anak 1 atau 2 terus berhasil meninggal, istrinya cantik gitu ya. Makanya datang bekas pacarnya itu. Ini si Nanda nggak ikut ya, semalam ikut ke rumah sakit sama saya. Di rumah sakit ada Malik, ada anak muda yang udah mau meninggal itu, tinggal istrinya bacakan Yasin, mungkin ditengok-tengok itu. Apa istrinya cantik, kira-kira gitu deh. Karena dia di belakang saya, arahnya agak ke sana, ngadepnya. Saya hadapnya sini. Saya tengok siapa membaca Yasin itu. Sambil nangis-nangis tuh baca Yasin. Suaminya udah cengap-cengap. Yang pakai apa namanya itu? Apa namanya? Oksigen. Oh, ya. Enggak ada gambar-gambarnya itu. Tor-tor gitulah pokoknya ya. Tapi bukan kalkulator. Ya. Makanya kalau kamu mau tahu kayak gitu, tengoklah sering-sering di rumah sakit tuh. Kalau istrinya masih muda, kamu intip aja terus. Mana tahu suaminya kaya dulu kan? Itu karomahnya Sayyidina Ali itu kayak gitu. Sehingga Sayyidina Ali itu tidak diwajibkan sama Rasulullah untuk cari pembantu karena susah. Beda menantunya Nabi Utsman. Utsman itu kaya berat itu. Ini menantunya Nabi itu ada yang miskin tapi karomahnya banyak, luar biasa, pemberani. Ada yang kaya. Jadi kalau semua ada kelebihannya. Yang kaya banyak kelebihannya karena orang kaya itu sakti. Apa? Main bola. Arab itu main bola bodoh. Tapi nyewa, ya. Dari mana-mana menang dia. Gitu. Duit, ya. Orang kaya itu sakti. Orang Amerika yang pintar-pintar itu takut sama Arab. Karena pesawat-pesawatnya itu kalau nggak disewa untuk naik haji rugi dia. Yang berani beli pesawat pribadi itu orang Arab. Makanya orang itu bikin pesawat pribadi ditanya untuk siapa. Biasanya yang beli orang Arab. Gitu. Bukan orang batu bara. Gitu ya. Mau beli pesawat pribadi ya. Turun di mana di situ? Simpang Gambus. Itu Arab kaya. Jadi ada juga kelebihan-kelebihan masing-masing. Jadi pada saatnya nanti saya terangkan mengenai bedanya miskin dan kaya. Wa inna ma yajibu alaihi al-ihdam. Ya, tadi yang kitab tadi yang pertama mengatakan wajib, tapi sebagian kelompok tidak wajib. Wa innama yajibu, dan hanya saja wajib alaihi bagi suami al-ihdamu memberikan pembantu walau bi khurratin, walaupun dengan merdeka, perempuan merdeka sahibatha yang menemaninya, au mustajaratin atau digaji, au bimahromin atau orang yang statusnya mahramnya istri, au mamlukin laha atau dimiliki oleh istri, budak, walau abdan walau hamba sahaya, au bisobiin atau anak kecil ghairi murahikin yang belum baligh.
Fal wajibu lil khadimi, maka wajib bagi pembantu alladzi ayyanahu zauju, yang menentukannya suami, mudun 1 mud, sama ya, dikasih juga makanannya 1 hari 1 mud, wa thuluthun dan 1/3, ala musirin atas yang kaya suaminya, wa mudun ala mu'sirin dan diberikan disiapkan 1 mud atas suami yang melarat, mutawasitin yang sedang-sedang, ma'akiswati amsalil khodimi, serta pakaiannya sepadannya pembantu, min komisin dari baju kurung, wa izarin dan kain sarung, wa miknaatin dan miknaah, apa namanya untuk sholat perempuan itu, mukna, nah itu loh miknaah itu ya. Wa yuzadu lil khadimati, dan ditambahkan untuk pembantu perempuan hufun, sepatu, wa milhafatun dan kerudung, idza kanat, apabila ada takhruju dia keluar rumah, wa in kanat kinnatan, walaupun dia budak tadat yang membiasakan kasfar roksi, membuka kepala. Wa inna ma lam yajib, dan hanya saja tidak wajib al khufu, sepatu, wal milhafatu dan kerudung, lil mahdumati bagi perempuan yang dilayani, alal mu'tamadi menurut pendapat yang mu'tamad, yang kuat, di annalahu, karena bagi suami man'aha, berhak melarang istri yang dilayani minal khuruji, dari keluar rumah, wal ihtiyaju ilaihi, dan membutuhkan pada keluar rumah, linahwil hammami, seperti umpama hammam, kamar mandi, nadirun adalah langka. Artinya terserah mau dicarikan pembantu perempuan itu entah dari perempuan merdeka ataupun yang digaji, perempuan yang digaji, atau mahramnya digaji juga, atau dari budak. Artinya yang bisa sekiranya sama istrinya itu tidak menjadi sulit. Sebab kalau laki-laki kan, laki-laki lain kan jadi sulit. Pembantunya misalnya si Azmi gitu kan udah besar si Azmi ya, tuannya si Ardi misalnya kan apa enggak tidur dia tiap hari, asik ngintip aja kerja. Makanya ketawanya matanya nggak nampak itu. Kira-kira gitu ya. Itu artinya tidak mahram, orang lain gitu. Makanya dicari yang kira-kira bisa nengok istri. Kalau cari pembantu pun jangan yang cantik-cantik, lebih cantik dari istrinya pula. Dimasakkan istrinya nggak dimakan, dimasakkan pembantunya dimakan misalnya ya. Ataupun orang lain nyelundup, pacarnya suaminya itu karena terlanjur nikah sama istrinya itu, nyelundup jadi pembantu. Lama-lama istrinya itu digeser, ya, digeser pelan-pelan gitu ya. Akhirnya kalah, akhirnya hati-hati kayak gitu ya. Dia bisa nyelundup kayak gitu itu dia ya. Kamu jangan khusuk-khusuk kali ya, nanti dibodoh-bodohi sama orang yang pandai-pandai kayak gitu. Tapi bandel kali pun jangan, sedang-sedang ya. Jogal kali pun jangan ya, gitu. Ya nakalnya santri ya maklum gitu ya.
Makanya santri itu misalnya main gitar pun sekedarnya. Nggak berani itu santri itu tiba-tiba minum-minum itu dipajak-pajak gitu, nggak berani. Artinya tetap dia itu menjaga karena pernah ngaji, walaupun tidur kalau ngaji gitu ya. Siapa masih bangun? Ya. Ini kalau sini agak sikit karena agak jauh. Jadi nanti kalau misalnya udah agak dekat gitu, mungkin agak balik lagi lah. Apalagi ini tadi agak hujan, mungkin kedinginan. Terus kewajiban bagi suami ya memberi makan sama pembantunya itu. Ya biasa dikasih satu harinya berapa gitu ya. Dikasih pakaiannya gitu. Pokoknya kalau mau tahu baiknya orang itu dari pembantunya pun udah tahu. Misalnya kamu mau pilih mana, Bobby apa pilih apa? Kalau kenal pembantunya itu tahu. Bobby itu macam mana katanya? Bah, gaduh aja itu sama istrinya. Misalnya kata pembantunya, baik dia. Dia itu makannya telur goreng gitu misalnya ya. Dimasakkan tempe pun mau gitu. Kok kayak anak sekret katanya kan gitu. Tapi orang kaya berat gitu. Iya dia memang gitu bawaannya katanya kan. Oh iyalah gitu. Pembantunya itu tahu. Ya. Supirnya gitu tahu. Iya San. Tuannya baik atau tidak itu supirnya kan tahu kan. Karena tiba-tiba, San, antarkan aku ke hotel sana, katanya. Ya, tempat sepa-sepa itu katanya kan gitu ya. Iya Pak katanya kan. Lama-lama mikir aku ngaji kok ngantarkan bosku, cari senuk tiap malam. Gitu ya. Maka itulah terus. Kenyataan hadis itu kadal fakru ayyakuna kufra itu. Ketika dalam keadaan sulit kita jadi kerja di tempat bosnya fasik, giliran waktunya sholat disuruh ngantar bosnya itu ke tempat senuk-senuk, lama-lama mikir apa besarlah dosaku ini kan gitu kan. Nah, itu yang dikatakan dalam hadis, nyaris kefakiran itu membuat kekafiran itu. Makanya orang itu bagaimanapun sebaiknya itu harus mempunyai skill untuk mendapatkan mudah dapat rezeki itu. Jangan mengandalkan orang hidup aja kok. Yang penting makan katanya kan. Gitu. Untuk makan satu hari aja udah besok kan ada lagi, udah dijamin Tuhan itu katanya. Kayak gitu susah ya, susah itu ya. Itu bisa-bisa lama-lama menggugurkan kewajiban ibadah maliyah itu. Bahaya seperti itu. Itu nggak, kalau tingkatan makom kayak gitu nggak boleh diajarkan ke tempat orang awam. Itu orang-orang khusus yang sebentar lagi bisa terbang begitu ya. Karena memang betul-betul ini udah susah, naik sodako nggak punya uang gitu ya. Bonceng kawan nggak dikasih, katanya bau kali kau katanya kan. Gitu. Ya. Cemana mandi nggak punya beli sabun, pakai batu itulah, gosok-gosokkan gitu, gosok gigi pakai pasir. Loh, kamu nggak pernah ngalami kayak gitu? Orang-orang susah pernah ngalami kayak gitu, ya. Gitu.
Jadi sekarang permasalahan kayak beginilah. Suami yang susah ketika dihadapkan kitab mengatakan cari pembantu, matilah ini kira-kira. Untung ada kaul yang mengatakan tidak wajib. Dulu kami nggak punya pembantu, tapi masih kalau sedang repot istri saya itu ada tukang masak, tukang gosok gitu. Dibayar, ya bukan libur, bukan proyek thank you. Ya. Masih awal-awal, udah agak besar-besar anaknya ditangani sendiri. Itu sebenarnya perlu mendapatkan acungan jempol istri yang kayak gitu. Nggak punya pembantu tapi dia sanggup. Makanya kalau mau dicarikan kawan itu dia marah kali itu. Kan adik capek tiap hari ngurus saya katanya kan. Semua adik kerjai sendiri katanya. Saya carikan kawan lah kata saya kan. Apa bang kata gitu. Mati pun nggak apa-apa aku kalau ngurus abang gitu. Tahu saya carikan kawan-kawan gitu itu ya. Biasanya istri berani kalau sudah mau dicarikan kawan itu kayak gitu. Mau minta apa abang gitu dia. Gitu. Dilawan dia gitu. Dia lagi apa? Dia lagi di hati. Tapi kalau jadi suami jangan keras-keras, jangan kekang kali istrinya ya. Kalau misalnya istrinya mau naik mobil, punya mobil, ya udah silahkan aja. Bang saya bawa mobil ya, gitu. Mau ke Ramayana misalnya. Ya udah nggak apa-apa. Ramayana nggak usah di situ. Sekarang tangga jalannya udah sering mati itu katakan gitu. Oh iya bang, katakan. Ya udah laksana aja nggak apa-apa. Bawa mobil istrinya ya. Kalau nggak punya, tengok istrinya orang lain bawa mobil, mau ngapain? Sedangkan di kompleks saya yang kecil itu udah berlomba-lomba istrinya naik mobil. Ada kawannya, ada yang di bawah itu bawa mobil karena ngajar dia, suaminya polisi. Yang di atas belajar mobil, di atas ke bawah itu karena nggak kerja gitu. Cuma musang-musing aja, ngasih tahu kalau aku ini pun pandai naik mobil gitu. Ini sekarang ada baru lagi, naik atas ke bawah, ya yang mobil putih itu. Nah, itu udah belajar lagi gitu ya. Istri Hasan misalnya tinggal di situ, mau belajar mobil, mobil siapa kecuali Hasan balik lagi ke tempat yang lama kerjanya. Mobil Tiki itulah. Mobil Tiki, mobil barang itulah dia. Memang ya imatnya, memang harus sabar. Kalau nggak bahaya. Apanya? Yang kayak gitu yang bilang gitu. Harus sabar. Di sini pun dikasih pengarahan. Nanti ada yang ngomongin orang lagi. Awak kereta keramat itu mati pula di sini ke patrol. Iya sekali dicuri orang, udah menangislah, monjoritlah. Udah kereta cuma satu bang, hilang pula abang kok sampai nggak abang rantai lah kereta itu kata saya kan gitu. Makanya ada orang itu kalau ngaji itu bawa rantai besar gitu, dirantai gitu. Dulu Pak Bakhtiar itu kalau masih muda-muda. Masih udah tua lah, jumpa saya udah tua tapi masih sehat, di rantai itu kunci besar. Jadi orang baru nengok rantainya saja tak kerjaan ini gitu. Banyak lah mau kereta itu yang mau maling nengok rantai, bukan kerjaan ini gitu. Nah gitu ya. Makanya kamu cari rantai, keretamu taruh di luar. Nah, kamu rantai gitu aja.
Udah kamu tidur aja nyenyak kamu. Rantainya sampai ke kakimu. Dulu waktu bangun di subuh gitu, kawan-kawan yang payah bangun di kamar gitu, tutup kakiku tak ikat ya kata saya kan. Nanti kalau bangun gerak-gerakan pakai talinya tarik-tarik. Bang, bangun udah subuh. Nggak bisa tarik kenceng. Duduk katanya kena pintu. Iya bangun aku katanya. Caranya kayak gitu. Karena dia siram air baru bangun. Jadi kakinya itu diikat. Nanti kalau banguni saya, tarik aja. Kruk gitu kan. Pasti aku bangun gitu. Hasan kecil itu kan payah kalau udah tidur. Tarik aja kakinya pakai tali itu. Dut gitu. Apa ini gitu kan. Bangun dia ya. Orang saya di situ aja tidur nyenyak. Dibolak-balikkan kawannya pun macam pisang goreng gitu. Ya, enggak bangun gitu. Kemudian pembantu ya dikasih lah lumrahnya pembantu bagaimana apalah yang perlu dikasih pakaian-pakaian itu. Ya bajunya yang pantas pembantu. Jangan bajunya lebih cantik dari istrinya gitu. Ya. Dicarikan pelan-pelan istrinya yang biasa saja, pembantunya lebih cantik. Kadang-kadang pun pembantu lebih cantik datang ke rumah nyonyanya itu, bajunya lebih cantik. Jadi suaminya mau berangkat kerja itu masih nengok-nengok ke belakang aja. Nah ini yang bikin masalah. Makanya kalau nyari pembantu perempuan yang udah tua, giginya nongol gitu. Jadi suaminya agak selera itu. Ya. Kayak Susan siapa namanya itu? Oh. Susan Gigi entah siapa itu. Iya lah pokoknya yang giginya yang gini gitu. Ya. Pembantumu kayak gitu, kamu cantik ganteng-ganteng pun nggak selera lah kamu. Digigit pun mati kamu. Kamu tengok kok ada lah makhluk Allah kayak begini. Dia pun suka bikin lucu gitu ya. Tiba-tiba gini, wow, kata. Kayak film yang jadi anjing laki-laki itu ya. Jadi itu diantaranya penjelasannya pembantu itu dikasih pakaian ya yang pantas untuk pembantu ini. Saya nggak menyebutkan karena ada perbedaan-perbedaan antara misalnya baju kurung, makna dan sebagainya itu adat sini beda dengan adat Arab. Gitu. Kalau dibelikan kayak baju Arab jubah, blus gitu, yang nggak dipakai lah sama pembantu sini. Orang Arab kan bajunya blus gitu aja, hitam blus. Orang Arab yang belanja laki-laki. Semua yang laki-laki. Di sini perempuan belanja. Laki-laki belanja dari AJI, udah pandai ya. Belanja sendiri katanya kan. Jadi itu saya ini siapa katanya kan gitu. Gitu. Hanya saya kalau udah belanja kira-kira yang agak apa sedikit udah pandai ya belanja sendiri. Besok nggak mau lagi saya. Nah gitu ya, kamu harus apa juga menjaga perasaan. Jangan semua kamu belikan. Istri tinggal terima saja. Gula semuanya. Pokoknya kamulah yang beli. Jadi
peranan istri kalau menurut di kebiasaan di Indonesia itu nggak kayak begitu. Ya walaupun bagaimana dialah nyuruh pembantu. Tanbihun, peringatan. Laisa ala khodimiha, tidaklah ada bagi pembantu istri ila ma yakhussuha, kecuali apa-apa yang dikhususkan oleh suami. Kerjanya itu apa yang dikhususkan oleh suami itu. Tidak berarti pembantunya perempuan suruh garuk-garuk pinggangnya suami gitu kan. Apa yang menjadi khususnya itu? Wa tahtaju ilaihi, dan membutuhkan ilaihi padanya ma. Contohnya kahamlil ma'i, seperti mengambil air. Lil mustahammi, untuk bak mandi. Wasyurbi, dan minum. Wasubbihi, dan menuangkannya ala badaniha, atas badannya istri. Jadi istrinya itu kayak ratu gitu ya. Ya, dituangkan ke badannya gitu ya. Mau mandi pun diluluri gitu ya. Istrinya kayak ratu. Wa ghusli kharqil haidi, dan membasuh bekas-bekas kain haidnya. Wa tabkhi, dan masak li akliha, untuk makannya istri. Ini dalam kitab ini tidak mencakup yang kayak kebiasaan Indonesia. Amma ma la yakhussuha, adapun apa-apa yang tidak dikhususkan suami pada istri, katobhi, seperti masak li aklihi, untuk makannya suami, wa ghusli thiyabihi, dan membasuh pakaiannya suami, fala yajibu, maka tidak wajib ala wahidin minhuma, atas salah satu dari pembantu dan istri, bal huwa ala zauji, tapi itu wajib bagi suami. Mampus ya, bagian masak untuk makannya dia, cuci pakaiannya itu tugas suami katanya kan berat tuh kan ya. Makanya dibelikan mesin cuci yang besar gitu, biar nyuci di mesin cuci itu, lama-lama berondok pula istrinya situ. Fayufihi binafsihi, maka melakukan suami itu pada dengan dirinya sendiri, au bi ghairihi, atau dengan upah orang lain gitu. Berarti ada pembantu lain, pembantu suaminya, pembantu istrinya. Nah begitu. Biasanya kalau pembantu suaminya itu ya merangkap sopir, tapi uangnya udah ditambah lah. Jadi untuk membayar pembantu lagi atau membayar pembantu dua, kerjanya guru. Maria. Sobat menapas. Ya, kalau apa namanya, pengacara masih mendingan, masih bisa tembak sana tembak sini gitu ya, nipu sana nipu sini. Nah, ya, apalagi kerjanya guru ngaji kerok gitu. Kalau maafnya nih, kalau di tempat saya itu kalau yang pakai pembantu dia memang PNS suami istri, atau suaminya polisi, istrinya di bank sumo, bisa pembantu itu. Ke guru ngaji, meriah aja. Makanya zaman dulu itu pernah saya jumpai istrinya Ustadz itu cuci, ngambil cucian gitu di rumah orang, nyuci. Pernah dengar Ustadz? Saya betul bilang dia. Dan saya pernah lihat langsung. Saya sedih waktu dengar kayak gitu. Itu saya kenal orangnya itu. Jadi di luar hebat suaminya, tapi rupanya istrinya ngambil cucian gitu, nyuci tempat orang gitu. Jadi sedih. Nah akhirnya nikah lagi dia. Jadi
makanya yang sakti lah jadi orang ya. Ya miskin-miskin tapi uang itu udah ada semua. Guru ngaji tapi uangnya banyak. Kalau yang cerita-cerita tadi, yang maaf itu yang saya tahu itu ada guru namanya Haji Sabina Lubis. Itu kalau dia pulang aja, dia beres dulu. Beres bulan sebelah. Ini jaket ini, jasnya bikin koyak. Sedih. Gimana gajinya? Ikhlas beramal. Ya orang di Depak itu ada tulisannya ikhlas beramal. Iya kan? Ikhlas beramal, tapi asik ngambil duit orang aja. Ya sertifikasi itu nggak bisa keluar kalau nggak dijolok berapa juta. Nggak bisa sekarang dia macam ini kan, macam saya dapat alhamdulillah. Itu sebulan itu bantuan dari APBD, tapi dari guru yang sudah pakai NPTK lah. Kalau PNS-nya pakai INIP lah, pegawai. Jadi kalau swasta itu NUPTK, dapatlah 300.000 per bulan, 3 juta per tahun. Jadi cairnya itu per 4 bulan. Memang ke rekening kita langsung masuk. Tapi setelah masuk kita tarik, orang itu kirim surat. Ya redaksinya itu orang itu cuci tangan. Dibalikkan sama kita itu umpamanya sama orang itu 250.000. Tapi kesannya nggak pakai, orang tuh nggak ngutip. Nah, pakai surat ini, pakai materi. Enggak, nanti kalau nggak kita ini kan nggak kita gubris lah permintaan orang dinas ataupun pihak yang terkait. Alamat itu minggu depan atau tahun depan sekolah kita dicoret. Padahal cuma 3 juta per tahun. Berarti hitung-hitungannya 250.000 sebulan. Itu berarti guru yang sudah pakai NUPTK. Apa itu NUPTK nama singkatannya Ustaz? Ya? NUPTK itu singkatannya apa itu? Panjang kan singkatannya. Nampaknya NUPTK. Ya apa kalau apanya itu macam nomor APTK. Kalau NPNS nomor NIP. Jadi kalau guru itu sekarang payah deh. Sekarang guru swasta bisa dapat NUPTK itu minimal dia ngajar 5 tahun. Kalau dulu bisa ngambil itu 3 bulan dapat. Kalau kayak gitu aja Ustaz, saya dulu udah bertahun-tahun dapat tiap tahun gitu. Tapi saya nggak begitu. Kadang-kadang udah nggak usah masukkan. Sayanglah Ustaz katanya. Saya udahlah nggak usah masukkan, saya nanti tergantung itu, saya bilang. Sayanglah Ustaz, kalau yang ini nggak pakai syarat-syarat Ustaz, pokoknya kirimkan KTP udah dapat Ustaz katanya kan. Nanti sering itu udah dapat gitu. Yang banyak syaratnya itu saya nggak pernah ikut. Ngamuk-ngamuk kalau yang ikut itu. Tapi kalau udah dapat senang kali. Udah itu ini minta maaf saya, ini bukan apa. Kadang-kadang ada sekolah. Ya kalau memang sekolah itu yayasan. Kalau memang uang sekolah itu memang murah, kita masih terima. Itu macam sekolah kami itu gopek sebenarnya. Satu siswa gopek. Jadi pertanyaannya 270 santri siswa. Taruhlah yang bayar itu 250 orang kali ini. Berarti berapa itu? Tapi gaji guru itu paling murah. Jadi makanya saya bilang kalau rapat-rapat itu gitu. Datang yayasan ikhlaslah bekerja. Giliran cerita duit disuruh ikhlas. Nah, itu kadang-kadang enggak ini. Jadi makanya karena kebetulan Quran saya tidak kelas 4, tetapi kelas 6. Makanya Ustadz harus punya karomat. Itu saja ya. Enggak, maksud saya zolim ya. Ya kalau kayak gitu bukan di situ aja, semua pada umumnya. Makanya kalau bisa jadi yayasan.
Jadi kita cuma petentang-petenteng tiap bulan ngitungi untung. Nah itu, yayasan tuh kayak gitu. Makanya anaknya yayasan datang petentang-petenteng, awak ngajar ditengoki, terlambat ditengoki gitu ya. Kita takut-takut nanti dikurangi jamnya dan segala macam. Siapa itu? Si Munib katanya kan. Udah terlambat, jalannya pun nggak mau cepat katanya kan gitu. Nah, yayasan ya, dia pun kebetulan biasanya jam segitu masih tidurnya. Yayasan ya, karena punya yayasan itu, makanya yang enak jadi kayak gitu, kaya itu. Coba Ustadz kaya kayak gitu kan nggak mau ngajar kan? Nggak mau kan? Sakitnya hati gitu ya. Ya udah itu innallaha ma'as sabirin ya. Makanya kalau mau jadi guru ya harus nerima kayak gitu. Atau kerja tempat lain juga harus nerima kayak gitu. Ini sebenarnya bukan keluhan Ustadz, keluhan orang-orang ini juga nya. Cuma Ustadz yang mencakapkan. Jadi ini sedikit pengalaman. Ya, apa lagi? Sepupu ini kerja di Batam. Mungkin itu perusahaan China sahabat, cuman Cina Singapura. Jadi kebetulan kan ada itu mau lebaran kemarin, ada latihan. Pinternya bosnya itu, perusahaan itu, 3 hari lagi mau dapat THR, dipecat, diberhentikan. Jadi otomatis tidak dapat THR. Begitu nanti siap lebaran dia, udah entah berapa minggu setelah itu, dipanggil lagi, tapi tanda tangan sistem kontrak kerja sistem baru dari awal. Jadi undang-undang yang sekarang itu sebenarnya sebelum diundangkan pun sudah dipraktekkan banyak. Makanya Ustadz kayak gitu Ustadz harus mandi nyantet. Kalau kayak gitu udah santet aja, ngapain lama-lama. Ya kan? Mau. Karena demo payah sebenarnya, banyak aturan. Nyantet aja. Jadi dia cerita itu nangis dia. Bisa bilang kayak gitu. Jadi kemana? Kemana nih bang? Oh kayak gitu di Patumbak pun banyak ceritanya lah Ustadz kayak gitu. Nggak jauh-jauh dari Batam. Ya. Pabrik-pabrik Patumbak itu kayak gitu. Masuk pun nyogok. Mau hari raya dipecat gitu. Itu kayak gitu. Pabrik. Udah saya tanya. Kalau dulu saya betuli kereta itu, saya tanya-tanya, udah tahu lah berita-berita kayak gitu. Kasihan orang itu. Apa itu namanya? Anak pap itu ya. Anak pap itu anak kerja pabrik. Gitu. Itu. Ya udahlah makanya yang pertama bisa punya karomah. Yang kedua udahlah santet aja lah kayak gitu. Oh panggil-manggil rezeki ya. Ada caranya kalau santri itu ya. Iya kan Pak Uco? Pak Uco baru tahu-tahu belakangan ini sudah saya kasih tahu ya. Udah agak tenang walaupun ya innallaha ma'as sabirin juga, tapi nggak kayak dulu kan. Ini udah terus agak gemuk Wak Ucok kan. Iya. Karena ilmu santri itu ada, bukan cuma ngaji. Kalau nggak diamalkan ya nggak dapat. Makanya ilmu kiai itu harus ditiru. Ilmu kiai itu banyak ilmunya ya. Gitu. Apanya? Bang Hasan ya. Jangan pindah tidur aja. Dari Firdaus pindah ke Patumbak tidur. Di sana direpeti, kausan kok tidur aja di sini katanya. Pindah ke Patumbak.
tumbak dikena apa ketindihan dia. Ya sedikit lagi ya. Muhimmatun, hal-hal yang penting. Min sarhil minhaji li syekhina. Dari sarah kita minhaj untuk guru kita Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Lawistaro, seandainya membeli suami halian perhiasan. Au dibajan atau sutra. Li zaujatihi, untuk istrinya. Wa zayyanaha, dan menghiasinya bihi dengannya. La yasiru, maka tidak menjadi milkan milik. Perhiasan itu tidak menjadi miliknya laha, untuk istri, bidzalika, dengan demikian itu. Walau ikhtalafat, seandainya berbeda pendapat, hiya, istri, wa zauju, dan suami, fil ihda'i, dalam masalah memberikan hadiah, wal ariyati, dan pinjaman, suddiko, maka dibenarkan dakwaan suami. Wa misluhu, dan seperti suami itu juga warisuhu, warisnya suami. Walau jahaza, dan seandainya menyiapkan atau melengkapi suami bintahu, anaknya, dengan perhiasan, bijihazin, dengan perlengkapan perhiasan, lam tamlikhu, maka anaknya itu tidak memilikinya, illa bi ijabin wa qabulin, kecuali dengan ijab dan qabul. Wal qaulu, adapun perkataan yang benar, qauluhu, perkataan bapaknya, fi annahu, bahwasanya sesungguhnya lam yumallikuha, tidak memberikan kemilikan padanya gitu. Titik. Ya, ada suami punya rezeki diberikan perhiasan 5 gram misalnya. 5 gram itu udah mahal sekarang ya, paling mau itu 5 juta. Itu pun ditanya suratnya, aduh katanya kan. Iya, kalau apa ditanya, ada suratnya bang? Ada, ditengok ya. Ditengokkan aja, disimpan suaminya boleh, simpan istrinya boleh. Mana yang amanah? Karena udah pernah terjadi kayak gitu, dibuat mas kawin rupanya mau dijual palsu. Gitu ya. Kayak misalnya Mukhtar ini kepengen nikah gitu ya. Gitu ya. Ya, udah ikut ngaji-ngaji rupanya udahlah aku nggak tahan, aku mau nikah katanya kan. Ini yang baru datang dari Madinah, Ghairu Munawwaroh, Mandeling Natal, ya. Jadi memberikan perhiasan istrinya, menjual lah sawitnya itu dijual, karet-karet dijual semuanya misalnya. Ya, perhiasan itu bukan langsung menjadi miliknya istri, kecuali ada ijab kabul. Kayak gitu Rizky ya. Mana tahu kamu diberikan nanti sama suamimu emas asli gitu ya, bukan emas kentut itu ya. Ya. Itu tidak bisa menjadi miliknya. Artinya kalau ada misalnya ini saya kasih sama adik surat-suratnya, kalau mau diapa-apakan saja boleh, itu berarti menjadi miliknya istri. Kalau enggak ya miliknya suami. Sewaktu-waktu mau dijual untuk kepentingan keluarga, maka ya silakan gitu. Lalu kalau ada ya dibelikan. Kalau nggak ada, ya apa boleh buat untuk makan aja pas-pasan. Beli rupanya yang palsu. Yang palsu disimpan. Karena orang kalau keluar kok pakai emasnya besar-besar gitu. Ya akhirnya orang yang tukang maling itu tertarik dia. Maling ke rumahnya, udah dibawa pulang. Rupanya palsu, malingnya kecewa. Malingnya akhirnya cerita-cerita sama tetangga-tetangganya. Ya, itu emasnya nggak semuanya asli, itu palsu.
Itu yang tetangganya Fadil itu. Jadi malingnya kecewa gitu ya. Makanya ya kalau mau apa ya sekali-sekali misalnya istrinya kepingin ya udah beli yang palsu itu. Mas apa yang palsu itu namanya? Mas Surabaya ya. Atau Mas Batam ya. Mas Sukarami gitu. Bukan Mas London. London itu yang paling mahal. Mas yang narik dari apa? Setan itu biasanya Mas 22. Biasanya yang narik arisan. Saya pernah jual kayak gitu. Mas 22. Ya. 2 kali jual kayak gitu. Kayak gitu Ustadz, ada karomahnya sikit-sikit ya. Sikit-sikit aja, jangan banyak-banyak, nanti kalau diambili setan itu kasihan nah. Jadi ada saudara saya. Ada lagi apa ini? Dia beli mobil, mobil lah. Jadi kemarin itu dia ikut lelang di Aceh. Lelang apa? Lelang mobil gitu. Di mobil itu baru mobil sedan garis. Malah sambil kemarin periksa emas lengkap suratnya dijual itu laku 6 juta. Pertanyaan saya, emas itu sekarang punya siapa? Hak milik siapa itu yang lain? Yang beli langsung mobil atau dipulangkan kepada itu? Ya sebenarnya yang punya mobil lah. Memang kan kelelangan. Jadi saya bilang, kalau nggak tahu ya udahlah itu sedekahkan aja. oh gitu. Sayang gitu ya. Dekat sekali. Dia apanya tunjuk apa itu? Untung kali ya. Nampak kali asengmu kalau udah ngantuk. Teh manis itu kamu gini kan. Nah, ini kaitannya dengan yang ditanyakan tadi itu. Sebenarnya yang haram itu satu saat bisa jadi halal kalau tahu caranya. Ya. Misalnya ada orang ya apa namanya senuk gitu ya. Senuk itu udah tahu lah ya. Tiba-tiba datang sama saya, ini Pak Kiai, saya kasih 1 juta, gitu kan. Misalnya, kan saya tahu kalau itu hasilnya nyenuk ya, gitu ya. Ini cuman haram kan? Udah tahu itu kalau itu hasilnya jual daging mentah, ya. Jadi bagaimana ini sebaiknya? Kalau nggak saya ambil, dibuat poya-poya lagi. Nah, ya udah saya ambil aja, lebih baik. Tapi kalau kita mau wara, kita gunakanlah untuk sedekahkan orang lain. Itu lebih baik daripada uang itu di tangan dia untuk kemaksiatan. Nah, gitu ya. Akhirnya yang haram itu jadi halal. Sama dengan orang kafir, hartanya itu kalau perang itu kan boleh dijarah. Terus ada namanya rampasan perang, kafir harbi, ya. Kafir perang itu kan makanya kalau dari segi hukum aslinya ya merampas ngambili harta orang walaupun kafir itu kan haram kan gitu kan. Tapi itu halal. Karena kalau dibiarkan hartanya itu nanti akan dibuat poya-poya kekafiran itu, kemaksiatan. Maka diambil hartanya itu. Kalau kita mau warak, kita tidak makan tetapi kita gunakan untuk yang lain. Ya, untuk nyumbang sekret misalnya ya. Ataupun orang misalnya sewa rumah nggak ada uangnya kita kasih ya,
masih banyak yang seperti itu. Nah, jadi yang asalnya haram jadi halal. Karena sebenarnya hakikatnya harta orang kafir itu ya miliknya Allah Ta'ala, bukan miliknya orang kafir. Daripada dibuat kekafiran itu. Tapi ini seandainya terjadi, ya, seandainya terjadi seperti itu, banyak uang kita di bank, bunganya banyak sekali, kita ambil saja miliaran misalnya. Kalau nggak kita ambil, digunakan sama orang itu hancur-hancuran, beli senjata untuk melawan orang Islam dan sebagainya. Kita ambil 1 miliar misalnya, ya kita gunakan untuk perbaikan jalan, ya untuk membangun yang perlu dibangun misalnya dan sebagainya. Nah, itu asalnya yang haram menjadi halal karena kemaslahatan itu tadi, ya, kemaslahatan. Makanya agak sulit dalam hukum seperti itu. Makanya ketika istrinya mamaknya Nabi Musa, itu kan pada saat itu Nabi Musa kecilnya ikut Fir'aun. Kemudian Nabi Musa ini nggak mau nyusu, dicari tukang susu yang mau menyusui itu mamaknya sendiri. Akhirnya yang menyusui tukang susunya itu mamaknya sendiri. Baru Musa ini nyusu baik, sehat gitu. Dibayar sama Fir'aun itu, diterima. Nah, alasannya dalam kitab tafsir itu, karena kalau tidak diterima dibuat kejahatan, kefasikan sama Fir'aun itu. Lebih baik saya terima gitu. Gitu alasannya gitu. Jadi mama si Nabi Allah Musa tadi nerima. Apanya? Iya. Nerima. Tahu kalau Fir'aun itu kafir dan uangnya entah udah jelas dari merampas sana merampas ini, dan kalau diberikan tidak diterima itu dibuat kemaksiatan lagi gitu. Ketika Nabi Musa udah besar melawan Fir'aun, kau dari kecil kau besarkan pakai uangku. Jawab Al-Quran mengatakan bukan uangmu itu, uang saya, kata Allah. Nah, jadi lain ini ilmu itu. Bukan uangmu itu, uang saya, katanya kan. Uang Allah itu, katanya kan gitu. Maka sebenarnya kalau kita misalnya ngambil menarik-narik barang dari bangsa jin dan setan itu ada ilmu fikihnya, bukan sekedar pandai saja. Bagaimana cara mengarahkan kepada ilmu fakih? Kalau di orang itu tidak digunakan, dibiarkan. Nah, itu kebanggaan, kesombongan. Tapi kalau kita ambil, kita gunakan misalnya untuk bangun TK, kita panggil si Pase untuk nyanyi-nyanyi misalnya. Rame, ya, ketua kepala sekolahnya dia, ya. Terus kalau nyanyi nyetel tape gitu aja, iya, kalau sana kalau nyanyi pakai tape anak-anaknya ya. Nah, iya. Saya itu lucu kadang-kadang lewat gitu. Ada kayak gitu berhenti saya deketi. Sekolah TK itu. Nah, saya dekati gitu ya. Wah, enggak TK-nya dia, nanti ketahuan malu saya. Saya dekati gurunya, apa kerjaannya gitu. Saya pakai helm. Enggak tahu ya. Oh, kayak gini berarti kerjaan guru TK ini. Gitu kira-kira ya. Nah, udah saya itu udah capek pulang-pulang gitu. Udah capek nyanyi pulang. Udah tiap bulan gajian. Nah, ini ada lagi masalah. Iya, sedikit aja. Ini di Garut, saya dapat informasi sudah ada mau mendirikan gereja
gereja, cuman kalau orang itu kan nggak bisa masuk sembarangan gereja satu. Jadi mau didirikan gereja yang di lingkungan mayoritas Muslim. Berarti dua lah mau diberi apa ya, gereja dengan yang sudah tadi. Jadi diminta tanda tangan. Dan ada yang membawa tanda tangan itu yang mengatakan tidak setuju, jadi orangnya. Yang mengatakan setuju ini bagian pembawa pengurus tanda tangan. Jadi yang rata-rata yang mengatakan setuju itu setelah dicek di kantor kelurahan itu orang Muslim. Cuma dibayar satu tanda tangan itu 50.000. Itu gimana solusinya? Itu nggak bisa. Ada namanya undang-undangnya. Apa namanya, SK 3 Menteri itu, ya, saya pernah baca undang-undangnya itu. Jadi di situ ada jarak-jaraknya gereja itu, sekian orang dari mana saja, dari situ nanti dihukumi, laporkan ke Kakua, nanti jumpai dari via orang gereja itu gitu. Nanti sampai ke Depak, sampai di situ ada bagian-bagian untuk mengurus itu. Ustadz udah pernah masuk ke kantor Departemen Agama gitu? Kalau masuk pernah, kan kalau masalah urusan itu. Oh, ada bagian-bagiannya kayak gitu ya. Kiranya orang alim-alim semua masuk ke kantor Departemen Agama itu ya. Karena ini gereja yang sudah berdiri itu donasinya dari Jepang. Buat apa? Ini yang gereja yang sudah berdiri itu, kabarnya sih yang saya terima itu dia juga tidak mau gereja baru ini berdiri karena lain aliran. Iya, gereja itu pun lain-lain. Kristennya lain-lain. Ya, Kristen Katolik sama nggak Katolik itu beda. Ada Kristen Ortodok lain lagi. Yahuba lain lagi. Yahuba itu tidak Kristen semuanya, tapi Yahudi. Ada di kompleks satu itu. Kompleks saya itu satu itu Yahuda. Kalau giliran waktunya Natal itu ya nggak ikut. Jadi orang Islam itu berdosa lah menyetujui kemungkaran seperti itu. Ya, menyetujui namanya kemungkaran. Nah, itu nanti berdiskusi sama si Padil itu tahu kayak gitu ya. Nanti bayar berapa gitu ya. Nih, karena tadi kalau dikasih 6 juta itu untuk bikin es doger. Ya. Jadi ini mau bikin es doger entah es apa gitu ya. Iya nanti kalau masalah-masalah gitu SKB 3 Menteri itu ada ya. Suruh ke MUI Medan saja nanti diurus sama orang itu. Ya. MUI Medan. Jadi jangan bilang suruh saya ya. Nanti Pak itulah suruh ngurus katanya kan. Aku ngurus apa teratak aja belum siap apa namanya itu. Ya. Pasang kanopi aja belum siap gitu. Ya gitu aja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya terangkan tadi bisa dipahami. Dan ngaji itu diamalkan ya. Sebisanya. Kalau nggak dapat nampak santrinya cuma ngujang ngaji ya nggak ada gunanya gitu ya. Iya, pokoknya diamalkan lah. Kalau sedekah ya, jangan sedekah udah nggak ada angkotnya ada. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma nas'aluka salamata was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.